Stella Tours. Tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Kita akan mulai acara kita malam hari ini. Kita awali dengan doa. Silakan Arianto. Baik, kembali selamat malam Bapak Ibu sekalian, para Romo Suster yang bergabung. Selamat bergabung dan terima kasih untuk kebersamaan dan sejarah kita ini. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Paskah yang baru saja lewat dan masa Paskah, masa sukacita yang terus kami alami sampai nanti kenaikan Yesus ke surga. Kami ingin bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali berjumpa bersama teman-teman dalam acara virtual Pilgrimage Tour ini. Berkati dari awal sampai akhir acara ini agar dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kami mendoakan sanak saudara kami yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ada begitu banyak korban yang meninggal, ada begitu banyak korban yang hilang, ada banyak saudara kita yang harus mengungsi. Kiranya Tuhan, Engkau berbelas kasih kepada mereka, sehingga ada banyak uluran tangan kasih-Mu yang akan membantu mereka semua. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus, Guru teladan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Baik, terima kasih Arianto untuk doanya. Malam hari ini kita akan segera mulai. Saya akan share screen saya. Baik, sekali lagi selamat datang di acara kita Stella Warta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah pertemuan yang ke-24. Tidak terasa kita sudah bersama-sama selama 24 minggu. Seperti biasa, Bapak Ibu tolong semua mikrofon dapat dinonaktifkan selama acara, dan nanti sekiranya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakannya di akhir acara dan penjelasan kita. Ya, acara akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit ya, dengan penjelasan sekitar 1 jam dan sisanya untuk tanya jawab. Sekali lagi kami ucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu semua, para Romo dan Suster yang hadir malam hari ini, baik lewat Zoom maupun lewat YouTube channel kami di Stella Warta Official. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Stella Warta Official, silakan Bapak Ibu bisa subscribe. Ya, ini adalah kali pertama kita live lagi di Stella Warta Official. Setelah 3 bulan kami tidak bisa live di sana dan harus live di channel yang lain di Pilgrim Loka. Bapak Ibu yang belum follow Facebook kami di Stella Warta Wisata dan Instagram kami di stella.warta, juga mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0818783552 supaya kami setiap saat bisa memberi informasi untuk Bapak Ibu semua mengenai acara-acara kami. Kami sudah kompilasikan Bapak Ibu untuk acara-acara virtual pilgrimage series yang pernah kami adakan selama ini. Silakan Bapak Ibu sekiranya membutuhkan listnya, bisa memintanya ke WhatsApp kami, dan Bapak Ibu bisa menyaksikan semuanya di YouTube channel kami di Stella Warta Official. Juga virtual pilgrimage series special kami ya, juga ada di YouTube channel kami di Stella Warta Official. Dan juga Biblical Journey with Father Joseph yang
sudah berlangsung dalam 15 pertemuan sebelum ini, juga Bapak Ibu bisa saksikan ulang di Stella Quarta Official. Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, bisa mendapatkan datanya di layar ataupun kontak kepada kami. Juga kita tetap mau mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Datanya juga ada di layar, Bapak Ibu, untuk nomor rekeningnya, ataupun bisa kontak juga kepada kami. Baik, kita akan mulai, Bapak Ibu, acara kita malam hari ini. Acara yang spesial, kita akan kembali lagi ada di Italia. Setelah 2 minggu yang lalu, kita bersiarah secara virtual ke San Giovanni Rotondo, untuk mendengar kisah yang luar biasa dari seorang Santo Pio dan juga melihat tempat penampakan malaikat Mikael di Monte Gargano. Malam hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk bersiarah ke Loreto, di mana ada rumah keluarga Kudus Nazaret di sana, dan juga Siena, tempat kelahiran dari Santa Katarina dari Siena. Bapak Ibu, kalau kita berjalan ke Loreto dari kota Roma, kita akan berjalan ke arah timur, dan kurang lebih kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai di kota Loreto. Umumnya Loreto, Bapak Ibu, bukan tempat ziarah yang biasa kami kunjungi. Saya sendiri baru sekali di dalam saya membawa ziarah, saya baru sekali saja berziarah ke Loreto. Ya, itu di tahun 2019, ya, 2 tahun yang lalu. Kalau kita sudah sampai di Loreto, Bapak Ibu, ya, dari tempat kita berhenti bis, jalannya dekat saja, ya, mungkin kurang lebih sekitar 500 meter, mungkin bahkan kurang, dan kita akan sampai di Basilika Rumah Keluarga Kudus di Loreto. Seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat secara virtual tempat ziarah Basilika Rumah Kudus Loreto, Arianto akan men-sharingkan kepada kita semua kisah yang berhubungan dengan tempat ini, supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ini adalah bagian depan, ya, Bapak Ibu, dari Basilika Rumah Kudus, ya, The Holy House, ya, Rumah Kudus yang ada di Loreto. Baik, silakan Arianto untuk bisa menceritakan, men-sharingkan kepada kita semua kisah mengenai The Holy House of Loreto, yang juga punya pesta, ya, khusus yang dirayakan setiap tanggal 10 Desember. Silakan Arianto. Terima kasih Michael. Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, sambil saya menceritakan atau membacakan apa yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu boleh mengikuti gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh Michael. Karena agak sulit kalau saya bercerita atau membacakan untuk Bapak Ibu sekalian tanpa ada gambar-gambar ini. Karena ceritanya memang bak dongeng, ya. Sulit untuk kita bernalar secara logika untuk memahami cerita ini, ya. Ini seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini, bagaimana rumah keluarga kudus dibawa oleh malaikat sampai ke tempatnya, yang nanti juga akan Ari ceritakan, ya. Dan juga bentuknya rumah seperti apa, dan seperti ada casingnya, ada kotaknya, ya, pembungkusnya seperti apa, dan memang kompleksnya besar sekali, ya, karena memang menjadi tempat ziarah yang sangat terkenal di Italia, khususnya kalau nanti saya singgung bahwa ini menjadi tempat peziarahan para imam. Ya, jadi saya rasa hampir semua imam di Italia pernah datang berziarah ke tempat ini, karena memang luar biasa tempat ini. Meskipun bagi kita mungkin agak asing, maka tugas saya untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, tempat suci atau Bunda Maria Loreto di Italia. Sejak abad ke-15 dan bahkan sebelumnya, rumah keluarga kudus yang kini berada di Loreto
kota kecil dekat pantai selatan Ancona, Italia, menjadi tempat suci yang amat dihormati. Basilika Loreto telah direnovasi dan direstorasi selama lebih dari seabad oleh pelbagai seniman terkenal agar pantas ditempati oleh sebuah rumah kecil sederhana dari batu kemerahan serta kayu cedar dari Nazaret yang kini dilingkupi bangunan marmer berpahat indah sekali berukuran kurang lebih 9,5 meter kali 4 meter. Ya, kecil ya, namanya 9,5 meter kali 4 meter. Sebuah altar berada di ujung tengah. Di bawah patung perawan Maria dan bayi Yesus. Lihat di sebelah kiri, kehitaman karena usia. Sering dikenal juga dengan nama Black Madonna, Bunda Maria Hitam. Ya, seperti ditunjukkan oleh Michael. Dengan inskripsi yang tertulis di sana, Hic verbum caro factum est. Di sini firman menjadi daging. Kita ingat tentunya kata-kata Bunda Maria. Ya. Dinding rumah tak berplester tempat keluarga kudus berdiam. Mendengar jawaban perawan Maria, fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tempat suci Bunda Maria yang paling berharga dan sangat dihormati di seluruh dunia adalah rumah kudus dari Nazaret di Basilika Loreto, Italia. Hal ini dikarenakan menurut tradisi, ya, hingga pengakuan dari para paus dan para kudus. Disinilah proses penjelmaan atau inkarnasi dari Tuhan Yesus sendiri yang kemudian sampai kepada penebusan kita dimulai. Ingat kata-kata Bunda Maria tadi. Selama beberapa abad, orang-orang dari berbagai belahan dunia berziarah ke tempat ini untuk berdoa dan meminta pertolongan dari Bunda kita. Ribuan mukjizat yang dikaitkan dengan Bunda Maria terjadi di Loreto. Tradisi dan sejarah Rumah Kudus bermula dari zaman para rasul. Sejak awal mula sejarah kekristenan, rumah kecil dan gua yang membentuk salah satu sisi Rumah Kudus telah menjadi tempat berdoa dan ziarah, ya, di tanah perjanjian. Segera setelah tahun 313, Raja Konstantin mendirikan basilika besar di atas Rumah Kudus di Nazaret. Rumah Kudus dan gua membentuk sebagian ruang bawah tanah dari gereja baru. Sekitar tahun 1090, kaum Saracen atau Muslim menginvasi tanah suci. Ya, di sebelah kiri adalah Basilika Kabar Gembira di Nazaret yang kita lihat di sebelah kiri yang dipersembahkan oleh Michael. Waktu itu 1090 kaum Saracen Muslim menginvasi tanah suci, menjarah dan menghancurkan banyak tempat-tempat suci umat Kristiani. Dan salah satunya adalah Basilika di Nazaret. Akan tetapi, Rumah Kudus dan gua di ruang bawah tanah tidak tersentuh oleh mereka. Ketika Santo Fransiskus dari Assisi mengunjungi tanah suci, sekitar 1219 sampai 1220, ya, di abad ke-13 awal, dia berdoa di depan Rumah Kudus di Nazaret. Juga Saint Louis, ke-9 Raja Perancis, juga mengunjungi dan menerima komuni kudus di gua ini ketika dia memimpin sebuah perang salib untuk membebaskan tanah suci dari kaum Muslim. Basilika lain dibangun pada abad ke-12 untuk melindungi Rumah Kudus dan menyediakan rumah yang cukup luas bagi para peziarah di sana. Basilika kedua ini dihancurkan ketika kaum Muslim mengalahkan tentara salib pada tahun 1263. Ya, bisa dilihat di sebelah kiri, ya, ada kapel kecil di dalam di mana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Sekali lagi Rumah Kudus terluput dari penghancuran dan tidak tersentuh oleh reruntuhan basilika. Akhirnya pada tahun 1291, para tentara pejuang salib terdesak keluar dari tanah suci. Dan pada titik ini dalam sejarah, Bapak Ibu sekalian, Rumah Kudus menghilang dari Palestina
dan muncul di tempat yang sekarang, yang waktu itu disebut Kroasia, di mana sebuah tempat suci paling penting didirikan. Bunda Maria dari Tersato, ya, dalam pelafalan Italia. Cerita lebih dalam mengenai Rumah Kudus dan juga patung Santa Perawan Maria dari Loreto. Santa Perawan Maria dari Loreto terkait dengan kisah Rumah Kudus di Loreto, Italia. Rumah itu adalah rumah di mana Santa Maria dilahirkan dan di mana Santa Perawan Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Lihat di sebelah kiri. Di sana juga ditemukan patung kuno Santa Maria. Dan tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, dimulai dari zaman Perang Salib, di mana Rumah Kudus yang pada saat itu berada di Tanah Suci terancam keberadaannya ketika Tanah Suci jatuh ke tangan Muslim. Ya, dikisahkan rumah itu ditemukan secara ajaib di Tersato, Dalmatia, Yugoslavia pada 10 Mei 1291. Setelah 3 tahun berada di Dalmatia, rumah itu menghilang. Dalam catatan Paulus della Selva, seorang pertapa dari Ancona, Italia, pada tanggal 10 Desember 1294, ia melihat para malaikat membawa rumah itu di udara dan meletakkannya di dalam hutan. Lihat gambaran di sebelah kiri. Tetapi tidak lama kemudian rumah itu berpindah kembali. Kali ini berdiam di atas bukit Loreto, Italia. Mengetahui hal itu, banyak orang Dalmatia yang menyeberangi lautan untuk mengunjungi rumah itu. Beberapa dari mereka bahkan memohon agar Bunda Maria berkenan memindahkan rumah itu kembali ke Dalmatia. Ada lagi mukjizat terjadi di hadapan Rumah Kudus tersebut. Dan para penduduk desa mengirimkan perwakilan ke Tersato dan bahkan ke Nazaret, ke Tanah Perjanjian, untuk memastikan asal-muasal dari Rumah Kudus tersebut. Diceritakan 16 orang pria, yang semuanya adalah orang-orang yang dapat diandalkan, membawa ukuran dan keterangan detail tentang rumah tersebut. Dan setelah beberapa bulan kemudian dengan laporan bahwa menurut mereka rumah tersebut adalah benar-benar dari Nazaret. Selama berabad-abad, Bapak Ibu sekalian, banyak paus menyatakan keaslian dari Rumah Kudus dan mukjizat-mukjizat yang dikaitkan dengan Rumah Kudus tersebut. Devosi dan penghormatan para paus kepada Rumah Kudus dapat dikumpulkan dari berbagai jumlah indulgensi yang diberikan kepada siapapun yang mengunjungi Rumah Kudus tersebut. Yang pertama diberikan oleh Paus Benediktus ke-12. Kemudian juga Paus Urbanus ke-6 yang memberikan indulgensi tertentu untuk pesta kelahiran Bunda Maria. Indulgensi ini dikonfirmasi juga oleh Paus Bonifacius ke-9 dan juga Paus Martinus yang ke-5. Kebenaran mengenai Rumah Kudus diverifikasi dan dituangkan ke dalam dokumen-dokumen. Paus Sixtus ke-6 menyatakan Rumah Kudus Loreto adalah harta milik Tata Suci dan menempatkan orang-orang tertentu sebagai penjaga. Sebuah basilika, Basilika Santa Casa, didirikan di sekeliling rumah suci. Paus Clemens yang ke-9 pada tahun 1667 menempatkan kisah Rumah Kudus Loreto ke dalam Martyrologium Romanum atau liturgi Ritus Roma pada tanggal 10 Desember. Atau ketika Rumah Kudus Maria Bunda Allah itu terlihat di Ancona. Lebih dari 2.000 orang kudus yang telah dikanonisasi oleh gereja telah mengunjungi Rumah Kudus di Loreto. Santa Teresia Lisieux melakukan ziarah yang tak terlupakan sebelum masuk ke biara Karmelit, di mana ia menceritakan dengan panjang lebar dalam autobiografinya. Santo Alphonsus Liguri, Santo Franciscus Cabrini, Kardinal Newman, Santo Johannes Newman, dan Santo Franciscus de Sales merupakan segelintir orang-orang kudus yang telah mengunjungi Rumah Kudus di Loreto. Santo Fransiskus dari Assisi pada awal abad ke-13 mendirikan sebuah biara di Sirolo Utara,
Recanati. Kepada sekelompok rahib yang bingung, Santo Fransiskus menubuatkan bahwa sebelum akhir abad tersebut, sebuah tempat kudus yang lebih terkenal dari Roma dan Yerusalem akan dibangun di dekat sana, dan akan banyak umat beriman dari seluruh dunia mengunjungi tempat suci ini. Dan nubuatan ini terbukti benar ketika Rumah Kudus Loreto tiba pada tanggal 10 Desember 1294. Paus Santo Martinus kelima, Paus Paulus kedua, Paus Pius ke-9 disembuhkan secara ajaib dari sakit yang diderita setelah berdoa di depan Rumah Kudus. Juga sekitar 50 paus telah berziarah ke tempat ini dan telah memberikan testimoninya. Paus Yohanes 23 berdoa untuk mohon restu sebelum Konsili Vatikan kedua ya di Basilika Loreto. Demikian juga Raja Austria dan seluruh pasukannya sebelum kemenangan bersejarah sambil membawa rosario atas gabungan pasukan Turki di Lepanto di tahun 1517. Astronot 49 pun diciptakan. Lihat sebelah kiri ada medali Loreto dalam pendaratannya ke bulan. Ini cerita. Kudus di Loreto adalah doa. Ya. Sejarah, fakta, dan tradisi kepercayaan tak terputus telah memberikan buktinya sampai hari ini. Demikian pula hasil penyelidikan berbagai pihak di tahun 1292, di tahun 1296, 1524, penyelidikan berbagai ahli arkeologi, penyelidikan dari Paus Clemens ke-7, Paus Benediktus ke-14, dan juga pada tahun 1871 oleh Profesor Ratti atas perintah Kardinal Bertolini, maupun juga penyelidikan Paus Benediktus yang ke-15 yang mendapatkan Rumah Kudus tanpa fondasi itu, lalu menetapkan 10 Desember sebagai pesta wajib di Italia. Bapak Ibu sekalian, catatan tambahan yang saya buat bahwa tempat suci Bunda Maria dari Loreto ini telah lama menjadi peziarahan khusus bagi para imam. Ada banyak romo-romo dari Indonesia yang studi di Roma telah melakukan ziarah ke tempat ini. Hampir semua romo Italia datang ke tempat ini. Paus Fransiskus telah datang ke tempat ini sebagai peziarah tanggal 25 Maret 2019. Lalu menetapkan tanggal 10 Desember sebagai Pesta Santa Perawan Maria dari Loreto untuk ditambahkan dalam kalender liturgi gereja. Meskipun tidak wajib. Bunda Maria dari Loreto juga secara khusus dimintai pertolongannya untuk melindungi perjalanan udara. Lihat di sebelah kiri, Michael juga mempersiapkan satu medali dan satu doa. Ya, Our Lady of Loreto, protect my flight. Bunda Maria dari Loreto melindungi perjalananku dengan pesawat, kira-kira begitu. Sehingga ada satu pesawat kecil yang ditempatkan tidak jauh dari pintu masuk kompleks suci Loreto ini untuk mengingatkan para peziarah. Jangan lupa memohon bantuan perlindungan Bunda Maria dari Loreto sebelum atau ketika naik pesawat terbang. Waktu lalu Ari mengingatkan, saya tidak akan pernah lupa ketika naik pesawat terbang, mohon keselamatan juga, perlindungan dari Bunda Maria, doa dari Bunda Maria Loreto bagi pilot pesawat, ya, co-pilot pramugari-pramugara maupun kita para penumpang. Juga kalau kita mohon cuaca yang baik dari Santa Scholastica, dan jangan lupa pelindung perjalanan kita Santo Christophorus, supaya memohonkan kepada Tuhan perjalanan yang aman dan selamat. Dan Bunda Maria Loreto sendiri sering disebut juga dengan Black Madonna atau Bunda Maria Hitam, karena memang warna patung Bunda Maria yang sedang menggendong anak-anak Yesus berwarna hitam. Ya, kalau Michael tadi pernah ke sana, saya beberapa kali datang ke sana dengan beberapa peziarah. Ya,
Dan memang sangat istimewa karena basilika yang indah, ya, yang juga melindungi bangunan yang sangat sederhana dari rumah keluarga kudus di Nazaret. Michael, silakan melanjutkan. Baik, terima kasih Ari untuk kisah yang sudah disampaikan mengenai Rumah Kudus Loreto, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kunjungan ziarah yang terlalu umum kita lakukan kalau untuk ke Loreto. Umumnya bagi para peziarah yang sudah mungkin pergi ke tempat-tempat ziarah yang utama, baru kemudian akan merencanakan untuk pergi ke tempat-tempat ziarah yang lain. Dan salah satunya adalah dua tempat yang akan kita kunjungi secara virtual malam hari ini, yaitu Loreto dan juga Siena. Termasuk juga Bapak Ibu, di 2 minggu lalu kita sudah pergi ke San Giovanni Rotondo, kemudian ke Monte Gargano, ya, itu kemudian juga sebelumnya kita pergi ke Pompei, ya, itu adalah tempat-tempat ziarah yang biasanya kita kunjungi di dalam perjalanan ziarah yang memang khusus di Italia, ya. Tetapi kalau bagi yang baru pertama pergi, umumnya tentunya akan pergi ke tempat-tempat ziarah yang utama di Eropa Barat, seperti Roma, kemudian Lourdes, ya, mungkin juga Fatima, dan juga tempat-tempat yang lain. Oke, saya akan bercerita sedikit mengenai Basilika Rumah Kudus Loreto. Basilika ini Bapak Ibu dibangun dengan gaya late Gothic, ya, disebut demikian, pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Panjangnya 93 meter dan lebarnya 60 meter, tinggi menaranya 75,6 meter. Ya, jadi termasuk gereja yang besar. Dan Basilika ini juga mempunyai gelar sebagai Basilika Minor. Tentunya karena satu boleh dikatakan reliku yang sangat penting yang ada di dalam, yaitu Rumah Kudus dari keluarga Nazaret. Kita lihat Bapak Ibu, ini bagian halaman depan, ya, dari gereja, ya. Ini adalah tentunya pusat kegiatan dari kota Loreto. Kita lihat Bapak Ibu masih di bagian depan dari gereja, ya. Sekarang kita akan sebentar masuk ke dalam, ya. Ini masih di bagian depan dan kita akan masuk ke dalam. Ketika kita masuk ke dalam, Bapak Ibu, salah satu tentunya bagian yang terpenting yang ada di dalam adalah Rumah Kudus. Rumah Kudus sendiri, tadi Arianto sudah sempat sampaikan bahwa panjangnya 9,5 meter kurang lebih, lebarnya 4,1 meter, dan tingginya 4,3 meter. Di dalamnya, Bapak Ibu, terdapat altar dari para rasul yang secara tradisi dipercaya dibuat oleh Santo Petrus. Ya, jadi di sini Bapak Ibu altarnya. Kemudian terdapat patung Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus, ya, patungnya unik. Tadi Bapak Ibu sudah juga lihat. Tingginya 83 cm, ya, cukup besar, yang terbuat dari kayu aras dari Libanon. Patungnya sendiri Bapak Ibu, ini adalah patung boleh dikatakan pengganti, ya, karena waktu tahun 1921 sempat ada kebakaran yang cukup besar di tempat ini yang menghancurkan juga patung yang asli. Karena itu kemudian patungnya dibuat kembali dan diletakkan di tempat ini, ya. Ini kunjungan dari Paus Fransiskus, Bapak Ibu, yang juga berziarah ke gua atau rumah dari keluarga kudus yang ada di Loreto ini. Ya, ini altarnya Bapak Ibu yang ada di bawah, ini yang tadi, ya, dikatakan bahwa secara tradisi dibuat oleh Santo Petrus. Kunjungan saya yang terakhir di bulan Mei tahun 2019, ya, itu adalah kunjungan saya yang pertama ke tempat ini, dan waktu itu saya pergi bersama beberapa Romo, diantaranya Romo Soma, Romo Andre, teman saya, dan Romo Patrice. Kita kemudian merayakan Ekaristi di tempat ini. Kita diberikan satu kapel, Bapak Ibu, yang letaknya ada di bagian bawah dari Basilika. Ya, ini bentuk kapelnya yang juga unik yang ada di Loreto saat itu. Ya, ini romo-romo yang bersama dengan rombongan kami pada saat itu. Ada Romo Somar, Romo Andre, dan Romo Patrice. Nah, ini Bapak Ibu adalah
bagian luar dari bangunan yang dibuat untuk melindungi rumah yang ada di bagian dalamnya. Ya, jadi megah sekali Bapak Ibu kalau kita datang ke sana, kemudian masuk ke dalam basilika dan kemudian melihat ada satu bangunan yang sangat indah terbuat dari marmer putih dengan begitu banyak relief-relief, ukiran-ukiran yang dibuat di semua dindingnya yang menceritakan mengenai kisah keluarga Kudus Nazaret dan juga kisah bagaimana rumah keluarga Kudus ini bisa sampai di Loreto. Kita lihat di sini ya beberapa relief peristiwa yang digambarkan. Kita lihat juga Bapak Ibu, ini kisah kelahiran Yesus, ya juga terukir di bagian luar dari bangunan ini. Kemudian kita juga lihat bagian atas dari basilika yang sangat indah, ya jadi mewah ya Bapak Ibu. Basilika ini juga yang dibangun dengan gaya late Gothic ya. Kemudian ini kisah yang di bawah, Bapak Ibu, sengaja saya foto karena ini kisah yang tadi sudah disampaikan oleh Arianto, bagaimana rumah kudus yang ada di Nazaret ini bisa sampai di Loreto. Ya. Oke, beberapa kaca patri, Bapak Ibu, yang ada di basilika ini. Beberapa bagian yang ada di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini adalah ruangan tempat mentahtakan sakramen Maha Kudus ya. Jadi ditutup di sini dan kita bisa masuk ke dalam untuk doa pribadi tentunya. Bagian atas Bapak Ibu dari ruangan Maha Kudus di salah satu kapel yang ada di sana. Oke, kita lihat lagi ini dari bagian samping dan dari pintu inilah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam untuk melihat rumah kudus Loreto. Jadi hanya ada satu pintu untuk masuk dan ada satu pintu di sisi seberangnya untuk kita keluar. Dan waktu kita masuk ke dalam, kita tidak boleh foto-foto sebetulnya ya, ada tandanya di sini. Biasanya juga ada romo yang selalu menjaga di sana, jadi kita di dalam biasanya hanya berdoa. Ya, oke, masih beberapa bagian Bapak Ibu kita lihat ya. Kalau dari sudut yang lain, kemudian dari sisi depan, ya, kemudian juga di basilika ini Bapak Ibu ada orgel yang besar, ya karena memang megah sekali basilikanya. Ya, kita juga bisa lihat beberapa ornamen yang ada di bagian langit-langit dari basilika. Ya, semua tentunya kisah-kisah yang berhubungan dengan kitab suci ya. Di sini ada Raja Daud, ada Zakaria. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam. Ya, ini harus masuk lewat sini Bapak Ibu dan keluar lewat pintu yang satu ya, terlihat di sana. Oke, nah kita masuk ke dalam Bapak Ibu dan kita lihat altar yang tadi Arianto sudah sampaikan, ada tulisan dalam bahasa Latin. Hic verbum caro factum est. Disinilah sabda menjadi daging. Ya, inilah altar Bapak Ibu yang secara tradisi saya dibuat oleh Santo Petrus sendiri ya dan juga dibawa bersama dengan Rumah Kudus ke tempat ini. Ini patung Bunda Maria Loreto Bapak Ibu yang tingginya kurang lebih sekitar 83 cm ya, jadi cukup besar. Jadi tentunya kita juga datang ke tempat ini dengan banyak permohonan dan doa-doa yang kita mau sampaikan lewat perantaraan Bunda Maria dari Loreto. Ya, ini bagian altar ya Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan yang dibuat oleh Santo Petrus. Jadi kisahnya begitu ya Bapak Ibu, waktu tentunya Yesus sudah tidak ada, ya rumah kudus yang ada di Nazaret itu kemudian mereka tentunya hormati. Ya, disitulah juga kemudian mereka jadikan tentunya sebagai tempat untuk beribadah ya karena itu ada altar yang dibangun oleh Santo Petrus. Kalau
patung Bunda Maria ini yang asli, Bapak Ibu, karena yang ini adalah yang dibuat kemudian karena yang asli terbakar, itu tradisi mengatakan bahwa Santo Lukas sendiri yang mengukirnya. Ya, warnanya kehitaman karena tentunya selama berabad-abad orang-orang yang berdoa di depan patung ini menyalakan lilin. Ya, kisahnya kurang lebih sama dengan biasanya kita lihat patung-patung Bunda Maria di mana-mana yang berwarna kehitaman karena terkena asap dari lilin yang dipasang oleh jutaan bahkan mungkin peziarah yang datang untuk berdoa di depan dari patung tersebut. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu dindingnya ya. Jadi dindingnya ini terbuat dari batu bata merah. Dan ya, tadi mungkin Arianto di depan sudah menyampaikan ya, kalau tentunya secara logika agak sulit memahami peristiwa ini ya, makanya tadi Arianto minta disiapkan gambar-gambar supaya kita lebih mudah untuk membayangkan ya bagaimana mungkin sebuah rumah yang cukup besar 9 kali 4 meter kemudian bisa sampai ada di Loreto yang aslinya ada di Nazaret di Tanah Suci ya. Jadi perjalanan yang tentunya sangat jauh, tetapi tadi seperti yang disampaikan bahwa malaikatlah yang kemudian membawa rumah ini sampai di Loreto. Ya, sempat juga berhenti di Dalmasia, tadi di Yugoslavia, sebelum kemudian sampai di tempat ini. Nah, banyak tentunya kontroversi pasti ya, banyak yang pro, ada juga yang kontra. Tetapi yang menarik Bapak Ibu dari apa yang kemudian saya baca ya, bahwa batu bata ini itu nggak ada di Italia. Jadi batu bata ini Bapak Ibu itu memang adanya di Tanah Suci. Ya, itu salah satu hal yang juga ajaib. Kemudian lukisan-lukisan fresko yang ada di dinding ini, ya, menurut yang saya baca itu juga ada di dalam gua yang tadi saya sempat kasih gambarnya juga di dalam penjelasan Arianto yang ada di Nazaret, karena memang kami peziarah hanya bisa dari depan, tidak pernah masuk ke dalam, jadi tidak tahu dalamnya seperti apa. Tetapi menurut orang-orang yang pro, orang-orang yang percaya bahwa ini adalah asli, bahwa lukisan-lukisan ini itu memang juga mirip dengan lukisan-lukisan yang ada di grotto yang ada di Nazaret, yang biasa kalau kita ziarah ke Tanah Suci kita pasti juga datangi. Kemudian Bapak Ibu yang juga menarik ya, bahwa semen atau mortar ya yang digunakan ya, ini karena kita lihat ini kan batu bata merah. Jadi waktu mereka membangun pasti harus ada seperti semennya atau mortarnya. Nah, mortar atau semen yang ada di antara batu-batu ini, batu bata ini, itu juga khas ada di Palestina atau di Tanah Suci, bukan di Italia. Ya, itu menurut penelitian para ahli yang mereka percaya bahwa ini adalah asli. Ya, yang kemudian juga menarik Bapak Ibu, ini saya juga foto bahwa rumah ini itu kalau kita bangun rumah pasti kita bangun fondasi kan Bapak Ibu ya. Sebelum kita mendirikan batanya, pasti kita akan bangun dulu fondasinya. Kemudian kita bangun mungkin rangka-rangkanya ya, tiang-tiangnya. Tetapi di sini kenapa diberikan kaca? Karena mau memberitahu kita semua bahwa rumah ini tuh seperti ditaruh. Ya, jadi karena rumah ini terbang dari Nazaret, dibawa oleh malaikat, kemudian sampai di Loreto ini ditaruh Bapak Ibu. Jadi rumah ini tidak dibangun di atas fondasi, makanya di gambar ini di layar Bapak Ibu itu ada satu bagian kalau kita datang di sana. Ya waktu itu saya akhirnya bisa foto ya Bapak Ibu karena kebetulan promonya waktu itu yang menjaga mungkin sedang ada urusan sebentar dan tidak ada yang menjaga, jadi saya masih bisa sempat sedikit foto dan bisa foto ini. Ya ini menarik Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu bisa lihat di sini memang sepertinya batanya diletakkan begitu kayak kita membawa kotak, kardus, dan kemudian kita letakkan di atas lantai. Tidak ada fondasinya. Ya, ini salah satu juga yang ajaib sebetulnya dari apa yang kita bisa lihat di rumah kudus yang ada di Loreto ini. Ya, jadi ya itu kekayaan gereja kita ya, Bapak Ibu. Kita punya banyak sekali tradisi-tradisi, kita punya banyak tentunya kisah-kisah ya, tidak hanya yang tertulis di Alkitab, tetapi juga yang dikisahkan di luar Alkitab, dan semua itu
membuat kita ya menjadi lebih kaya di dalam iman kita. Ya, jadi itu salah satu yang kita harus syukuri Bapak Ibu sebagai umat Katolik, bahwa kita juga punya banyak sekali tradisi-tradisi yang bisa menguatkan iman kita. Salah satunya apa yang kita lihat di dalam kunjungan virtual kita ini di Loreto. Nah, setelah keluar dari gereja Bapak Ibu, nah masih ada satu kapel lagi ya. Jadi ini juga saya waktu datang dari tempat parkir bis dan kemudian waktu pulang kembali ke tempat parkir bis saya pun melewati kapel ini. Kapel ini juga adanya di bawah Basilika ya, dan kapel ini cukup besar Bapak Ibu, di mana biasanya juga orang-orang grup-grup mengadakan perayaan Ekaristi di tempat ini. Di sini juga ada patung Bunda Maria Loreto. Nah, di dalam kunjungan kita ke Loreto itu tentunya ya, karena salah satu main point dari tempat ziarah ini selain Rumah Kudus Loreto itu adalah patung Bunda Maria Loreto, sehingga di dalam gereja juga ada toko rohani di mana kita bisa membeli patung Bunda Maria dari Loreto ini ya. Jadi salah satu souvenir rohani yang kita bisa bawa pulang juga dari ziarah kita di Loreto. Oke, baik Bapak Ibu, itu mengenai Rumah Kudus Loreto, dan selanjutnya ya kita akan pergi ke tempat kunjungan kita yang kedua, yaitu Siena, kota Siena. Ya, kalau kita berjalan Bapak Ibu dari Loreto kurang lebih sekitar 3 jam juga kita akan sampai di kota Siena. Ya. Nah, kota Siena ini Bapak Ibu salah satu kota di Italia yang paling banyak turisnya. Dan saya sudah 2 kali ke tempat ini, ya, bukan kunjungan yang biasa juga. Biasanya hanya kunjungan-kunjungan di mana kita mengunjungi hanya Italia, baru kita bisa datang ke tempat-tempat ini. Ya, dan saya tidak heran Bapak Ibu kalau kota ini memang banyak sekali turis, karena memang indah sekali kotanya. Dan salah satu tentunya yang menjadi kunjungan ziarah, ya, pusat ziarah kita di tempat ini adalah Santa Caterina dari Siena. Di layar Bapak Ibu, saya coba berikan di sini gambaran ya, lokasi di mana ada Basilika Cateriniana San Domenico ya. Basilika Caterina, Santa Caterina San Dominicus ya, Santo Dominicus. Kemudian di sini ada Santuario Casa di Santa Caterina. Ini adalah rumah kelahiran Santa Caterina dari Siena. Dan kemudian Bapak Ibu, ada satu tempat lagi yang biasa kita kunjungi, namanya Piazza del Campo. Ya, ini kenapa kita pergi ke sini? Karena setiap tahunnya ada peristiwa besar yang sangat penting, yang sangat khas yang ada di Siena. Nanti saya akan ceritakan di bagian akhir dari kunjungan virtual kita di Siena. Ya, oke. Kemudian ada satu lagi tempat, tapi biasanya kita tidak Suaranya masuk. Suaranya oke, Ri? Oke. Ya, satu lagi yaitu Duomo di Siena ya, atau katedralnya Siena. Oke, saya akan minta kembali kepada Arianto ya. Oh ya, ini sebentar saya mau kasih gambaran. Cek. Bisa internet Arianto atau internet saya nih? Ya, bagaimana Arianto sekarang suaranya? Bapak Ibu boleh tolong cek apa bagus. Suara saya oke ya? Oke, ya. Mungkin internet Arianto juga. Ya, nggak apa-apa. Arianto habis ini ya, sebentar akan sharing juga mengenai kisah Santa Caterina dari Siena. Ya, ini saya mau kasih gambaran sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kunjungan ziarah ke Siena itu jalan kakinya lumayan. Ya. Dari tempat parkir bus kita Bapak Ibu, ya, sampai kemudian kita ke Piazza del Campo itu kurang lebih sekitar 1,3–1,5 km. Ya, jadi dengan semua perjalanan pulang pergi, mungkin hari itu dalam kunjungan ziarah kita di Siena itu kita bisa berjalan antara 3, mungkin 3,5 bahkan sampai 4 km. Ya, jadi cukup jauh kalau kita hitung di dalam
perjalanan yang harus kita lakukan dengan berjalan kaki. Oke, baik. Saya akan kembali serahkan kepada Rianto untuk menceritakan mengenai Santa Catarina dari Siena. Silakan, Rianto. Masih belum bisa masuk lagi Pak Rianto kayaknya. Oh, Arianto ke ini ya? Iya, tadi sebentar, saya coba cek. Oh ya, sebentar ya Bapak Ibu, saya coba cek. Mungkin ada masalah dengan internetnya. Coba saya cek. Arianto, apakah sudah monitor? Oke. Ya, Arianto ada sedikit gangguan sinyal, lagi coba masuk sebentar ya Bapak Ibu. Tunggu. Michael, sorry. Ada ya, Arianto sudah. Gangguan sinyal. Ya, Michael dengar suara saya? Saya dengar dengan baik, Ri. Silakan, Ri. Ya, dengar Iya, dengan baik. maaf Bapak Ibu, saya. Arianto hilang lagi? Unmute. Di-unmute Pak Arianto. Oh, Arianto, Okay. Unmute Arianto. Ya. Oke, mohon maaf. Ada gangguan sinyal, Michael. Teman-teman, Ya, silakan, saya pakai sinyal hotspot dari HP ini. Baik, mengenai Santa Catarina dari Siena, Bapak Ibu. Mungkin juga banyak yang belum pernah mendengar, karena umumnya kita mengenal mungkin Santa Catarina dari Labure, ya, atau siapa, tapi ini Catarina dari Siena. Mari kita dengarkan sebentar kisahnya, ya, sebelum kita dalam lagi masuk mengenal tempatnya. Baik, Santa Catarina dari Siena dilahirkan tentu saja di Siena, Italia, pada tanggal 25 Maret. Ya, ini Bunda Maria menerima kabar sukacita ini. Di tahun 1347. Santa yang termasyhur ini adalah pelindung Italia, tanah airnya. Dan diceritakan ya bahwa Catarina adalah anak ke-24 dari 25 bersaudara. Besar sekali keluarganya. Saudara kembarnya, anak ke-23, meninggal sewaktu dilahirkan. Orang tuanya Giacomo di Benincasa, seorang pewarna baju. Dan ibunya bernama Lapa. Ayah dan ibunya menghendaki agar ia menikah dan hidup bahagia. Tetapi Catarina hanya ingin menjadi seorang biarawati. Dan untuk menyatakan tekadnya, ia memotong rambutnya yang panjang. Lihat di sebelah kiri gambarnya. Panjang dan indah itu. Ya. Ia ingin menjadikan dirinya tidak menarik. Orang tuanya menjadi amat jengkel. Dan bahkan seringkali memarahinya. Mereka juga menghukumnya dengan memberikan pekerjaan rumah tangga yang paling berat. Tetapi gadis Catarina pantang menyerah. Pada akhirnya orang tuanya yang menyerah dan memperbolehkan Catarina menjadi anggota Ordo ketiga Dominikan atau tersiari. Sebagai tersiari, Catarina tinggal di rumah dan bukan di biara. Dan dia melakukan kesederhanaan. Dia terkenal karena banyak melakukan puasa dan juga penyangkalan diri. Santa Catarina seorang yang amat jujur dan terus terang di hadapan Yesus. Suatu ketika ia bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau Tuhan ketika aku mengalami cobaan yang begitu berat, begitu mengerikan?" Dan Yesus menjawab, "Putriku, aku ada dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmatku." Itu kata Yesus. Pada sekitar tahun 1366,
Yesus menampakkan diri kepada Katarina, lihat di sebelah kiri, yang sedang berdoa seorang diri dalam kamarnya. Gambar sebelumnya. Bersama Yesus datang juga Bunda Maria. Bunda Maria memegang tangan Katarina, lalu memberikannya kepada putranya. Yesus menyematkan sebentuk cincin di jari tangan Katarina, dan ia menjadi pengantinnya, layaknya pernikahan mistik. Pada tahun 1370, Katarina mulai menerima penglihatan tentang neraka, api penyucian, dan juga surga. Pada masa itu, gereja mengalami banyak sekali masalah. Banyak pertikaian terjadi di seluruh Italia. Katarina menulis surat-surat kepada para raja dan ratu. Ia bahkan datang menghadap para penguasa agar berdamai dengan Paus dan mencegah peperangan. Katarina meminta Paus untuk meninggalkan Avignon, Perancis, untuk kembali ke Roma dan memimpin gereja dari sana. Ia mengatakan bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan Bapak Suci mendengarkan nasihat Santa Katarina serta melakukan apa yang dikatakannya. Pada Januari 1377, pemerintahan kepausan di Avignon dikembalikan ke Roma oleh Paus Gregorius yang ke-11 dan mengakhiri hampir 70 tahun masa tinggal kepausan di Avignon, Perancis. Ya, dalam masa yang sulit perpecahan gereja. Paus Gregorius ke-11 inilah adalah Paus Avignon yang ke-7 dan terakhir dalam perpecahan di dalam gereja pada saat itu. Katarina tidak pernah lupa bahwa Yesus ada dalam hatinya. Melalui dia, Yesus memelihara orang-orang sakit yang dirawatnya. Melalui dia, Yesus menghibur para tahanan yang dikunjunginya di penjara. Santa besar ini wafat di Roma, Italia, pada tanggal 29 April 1380, di usia yang baru 33 tahun, karena sakit. Usia seperti usia Yesus. Beliau dimakamkan di gereja Ordo Dominican di Santa Maria sopra Minerva di Roma, di Italia. Dan di dalam gereja ini juga tersimpan salah satu mahakarya pemahat agung Michelangelo, lihat di sebelah kiri, berupa patung Kristo della Minerva. Sementara relikui bagian kepalanya saat ini disimpan di gereja San Domenico, Siena, kota kelahirannya. Saya pribadi pernah berziarah ke kedua gereja tersebut. Beliau dinyatakan kudus oleh Paus Pius yang kedua pada tahun 1461. Pestanya 29 April. Bulan ini ya, 29 April. Pada tahun 1970, Paus Paulus yang ke-6 mengangkatnya sebagai doktor gereja wanita. Tidak banyak dokter gereja wanita, ada 4 saya rasa. Termasuk juga Santa Teresia Lisieux dan juga Santa Teresa Avila. Itu juga dokter gereja wanita dalam gereja. Santa Katarina menerima kehormatan besar sebagai dokter gereja karena ia melayani gereja Kristus dengan gagah berani sepanjang masa hidupnya yang sangat singkat. Ada satu quote yang boleh kita bagikan di sini. Engkau, maksudnya Yesus, bagikan misteri yang dalam sedalam lautan. Semakin aku mencari, semakin aku menemukan. Dan semakin aku menemukan, semakin aku mencari Engkau. Tetapi aku tidak akan pernah merasa puas. Apa yang aku terima menjadikanku semakin merindukannya. Apabila Engkau mengisi jiwaku, rasa laparku semakin bertambah. Menjadikanku semakin kelaparan akan terang-Mu. Itu yang dicatat oleh Santa Katarina dari Siena yang selalu melekat di hatinya. Michael.
Oke, baik. Terima kasih Arianto untuk kisah yang telah disampaikan mengenai Santa Catarina dari Siena. Ya, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat kota Siena dan tempat di mana ada relikwi kepala Santa Catarina dan juga rumah kelahirannya, serta Piazza del Campo yang ada di layar Bapak Ibu gambarnya. Kota Siena, Bapak Ibu, terletak di daerah Tuscany di Italia. Ya, pusat kota Siena yang ada di Piazza del Campo ini adalah bagian dari warisan sejarah dunia UNESCO. Ya, jadi boleh dikatakan seluruh kota Siena yang ada di dalam satu tembok begitu. Penduduknya kurang lebih sekitar 54.000 jiwa. Ini tampak dari kota Siena, Bapak Ibu. Ya, kita lihat kotanya tinggi, letaknya kira-kira 300 meter di atas permukaan laut, dan bangunan-bangunannya juga sangat unik. Ya, kenapa tadi saya sampaikan bahwa Siena ini salah satu kota yang paling banyak turisnya juga di Italia. Ya, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita bisa lihat kubah dan menara dari katedralnya Siena, ya, atau Duomo di Siena, biasa dipanggil demikian. Dari tempat parkir bus, Bapak Ibu, ya, kurang lebih sekitar 750 meter, kita berjalan kaki dan kita akan langsung bertemu dengan Basilika Cateriniana di San Domenico. Ya, ini biasa adalah tempat pertama yang akan kita kunjungi di dalam pesiarahan kita di kota Siena. Ya, waktu itu saya juga sempat merayakan Ekaristi masih dengan grup yang sama dengan Romo Soma, Romo Andre, dan Romo Patris. Ya, di kapel Bapak Ibu yang persis letaknya ada di bagian belakang dari relikwi kepalanya Santa Catarina dari Siena. Ya, kita lihat di sini, ini bagian altar, Bapak Ibu. Di baliknya ini adalah bagian luarnya, itu adalah bagian utama dari basilika. Ya, dan ini kapel yang ada di bagian belakang dari relikwi kepalanya Santa Catarina. Ya, ini saya sempat berfoto dengan Romo Andre Kurniawan. Ya, Romo Andre Kurniawan ini adalah teman sekolah saya satu angkatan. Nah, ini kita lihat bagian belakangnya dan ini bagian depannya, Bapak Ibu. Jadi persis ya, bolak-balik saja. Nah, di bagian belakangnya ada kapel di mana tadi kita misa, dan di bagian depannya ini adalah di dalam gereja ya. Ini kita lihat gerejanya, Bapak Ibu, simple, gerejanya tidak terlalu banyak ornamen ya, boleh dikatakan sederhana, tetapi tentunya gereja yang sangat penting ya, yang ada di kota Siena ini. Nah, saya coba kasih lihat bagaimana lebih dekat ya, Bapak Ibu. Sepertinya memang tidak boleh foto dekat-dekat sehingga saya tidak punya fotonya ya. Saya coba cari kemudian fotonya. Nah, fotonya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah relikwi kepalanya Santa Catarina dari Siena. Sementara tubuhnya, Bapak Ibu, itu disemayamkan di gereja Santa Maria Sopra Minerva yang tadi Arianto sudah sampaikan, yang ada di kota Roma. Kemudian Bapak Ibu, dari Basilika Santo Dominikus tersebut kita akan berjalan ya, tidak jauh, kurang lebih sekitar 250-300 meter, dan kita akan sampai di Casa di Santa Catarina ya. Ini adalah rumah kelahirannya Santa Catarina dari Siena. Nah, sambil kita berjalan, kita bisa lihat Basilika Santo Domenico, Bapak Ibu. Kita turun berjalan dari belakang Basilika, ya, lewat satu jalan kecil di mana pemandangannya sangat indah, ada banyak kafe di sini, dan kita akan kemudian sampai di rumah dari Santa Catarina dari Siena. Ini adalah bagian depan dari rumahnya. Ya, ini saya berfoto dengan grup yang lain, Bapak Ibu. Ini waktu itu grup bersama dengan Pak Anton Supit dan keluarga. Ya, oke. Kita masuk ke bagian dalam, Bapak Ibu, dan di bagian dalam kapel itu, di bagian dalam rumah, boleh dikatakan demikian, ada kapel dan juga ada rumahnya Santa Catarina. Ya, di bagian kapelnya di sini ada banyak tentunya gambar-gambar lukisan yang menceritakan kisah hidup dari Santa Catarina. Salah satunya yang ada di sini, Bapak Ibu, adalah gambar ketika Santa Catarina meminta kepada Paus yang ada di Avignon saat itu untuk kembali ke Roma. Ya, itu adalah juga
jasa yang sangat besar dari Santa Catarina dari Siena. Setelah 70 tahun Bapak Ibu, kepausan tidak ada di Roma saat itu, dan ada di Avignon yang ada di Prancis. Nah, kita kemudian turun ke bagian bawah. Dan di bagian bawah itu ada tempat kelahirannya. Ya, di sini Bapak Ibu, itu ada banyak lukisan-lukisan yang ada di dinding. Ya, sebagian dari lukisannya tadi saya sudah perlihatkan kepada Bapak Ibu di dalam kisah bersama dengan yang Arianto bacakan. Ya, ini lukisan yang menceritakan ya bahwa satu waktu ibunya itu melihat Santa Catarina itu bisa melayang, Bapak Ibu. Ya, karena berdoa begitu luar biasanya, dan ibunya waktu melihat Santa Catarina, dia melihat Santa Catarina itu seperti bukan seperti, tetapi memang sedang melayang, ya, seperti yang ada di lukisan ini. Kemudian juga di sini ya kita lihat di dalam salah satu kisah dari Santa Catarina, Bunda Maria yang menyerahkan bayi Yesus kepada Santa Catarina. Ya, kemudian ini yang tadi Arianto sudah sampaikan, ya, lukisan yang menceritakan Bunda Maria dan Santa Catarina. Tangan Santa Catarina dipegang oleh Bunda Maria, diberikan kepada Yesus untuk kemudian dipasangkan cincin. Ya, tadi disebut oleh Arianto sebagai pernikahan mistik. Ya, ini tadi Bapak Ibu Santa Catarina yang nggak pengen dia terlihat cantik, dia potong rambutnya yang indah. Ya, dari kecil Bapak Ibu dia memang hanya ingin menjadi biarawati, ya, luar biasa. Nah, ini tadi ya Santa Catarina yang dilihat oleh ayahnya sedang berdoa, ya, rajin sekali dia berdoa. Kemudian ada juga kisah di sini Tuhan Yesus yang memberikan Bapak Ibu dua mahkota kepada Santa Catarina. Yang pertama adalah mahkota biasa, ya, dan yang kedua adalah mahkota duri bersamaan, ya, kepada Santa Catarina. Oke, ya, itu kunjungan yang biasa kita lakukan di rumah Santa Catarina. Kemudian kita akan berjalan dari rumah tersebut menuju ke Piazza del Campo. Ya, ini coba saya tampilkan beberapa foto bagaimana suasana kota Siena. Ya, jadi memang bagus sekali. Dan tadi kenapa Bapak Ibu, walaupun mungkin jalan kaki ya sekitar 1,5 km lah ya dari tempat parkir bus sampai di Piazza del Campo, tetapi tidak rata masalah jalannya karena kota ini juga berbukit-bukit. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa jalannya naik. Ya, jalannya naik. Ini juga kelihatan jalannya naik. Ya, ya seperti biasa di Italia pasti banyak restoran, banyak yang jual roti, pasta dan lain-lain. Ya, kemudian kita lihat juga bangunan-bangunan yang ada di sini. Ya, ini semua disangga ya Bapak Ibu. Ini semua sebetulnya adalah penyangga-penyangga supaya lebih kokoh ya dari dua bangunan yang ada di kiri dan kanan ini. Nah, kita lihat juga ini dari salah satu spot Bapak Ibu kita bisa foto ke Basilika Santo Dominicus ya, San Domenico tadi, di mana ada relikwi kepalanya Santa Catarina. Nah, biasanya Bapak Ibu, waktu kita di Siena juga tidak terlalu banyak ya. Umumnya kalau seperti dari perjalanan saya yang terakhir, saya berjalan ke kota Siena ini dari kota Assisi. Itu juga salah satu opsi ya. Mungkin sekitar 2 jam dari Assisi kita akan sampai di kota Siena ini. Ya, tetapi tentunya sayang kalau kita walaupun tidak masuk Bapak Ibu, ya, tetapi kita bisa melihat betapa indahnya katedralnya kota Siena ini atau Duomo di Siena ini. Ya, ini katedral yang juga sudah sangat tua dari abad ke-13. Ya, sudah kurang lebih 800 tahun hampir. Ya, kita lihat bagian depannya memang indah sekali Bapak Ibu, katedral dari Siena ini. Ya, saya sendiri tidak masuk ke dalam ya karena waktunya juga sangat terbatas biasanya. Kami waktu itu hanya juga tentunya menikmati keindahannya dari luar. Ya, ini kita lihat ada menaranya yang kurang lebih tingginya juga 75 meter, Bapak Ibu. Ya, gereja ini juga gereja yang besar, ya, panjangnya itu mungkin sekitar 90 meter juga. Seperti tadi ya, Basilika yang ada di Loreto. Nah,
Salah satu jalan bahkan di kota Siena ini namanya Jalan Peziarah, ya, Via de Pellegrini. Ya, karena memang tentunya banyak sekali juga peziarah yang datang. Nah, kita sampai di Piazza del Campo, Bapak Ibu. Ini adalah alun-alun boleh dikatakan dari kota Siena. Ya, di sini biasanya kita foto-foto. Ya, di sini ada bangunan yang juga indah. Ini kantor town hall atau kantor wali kotanya dari kota Siena. Ya, di sini juga ada menaranya, Bapak Ibu, yang ada di kantor wali kota. Ya, kita lihat foto yang lain. Dan biasanya kita akan makan siang di sini. Karena itu ya tadi memang waktu kita biasanya tidak terlalu panjang karena kita juga terbatas dengan makan siang. Dan biasanya kita tidak bermalam di Siena, tetapi kita akan pergi ke kota berikutnya. Waktu itu rombongan kami bermalamnya di kota Pisa. Ya, jadi itu salah satu rute yang juga kita bisa jalani, Bapak Ibu. Jadi sangat tentunya saya sarankan Bapak Ibu yang mungkin sudah pergi ke banyak tempat ziarah, boleh datang ke Siena, ya, kotanya bagus sekali dan juga penting sekali tentunya karena ada Santa Catarina di sana. Nah, satu peristiwa yang tadi saya ingin ceritakan, Bapak Ibu. Jadi di Siena ini setiap tahun pada bulan Juli dan Agustus itu ada satu peristiwa besar, Bapak Ibu, namanya Palio di Siena. Ya, Palio di Siena ini, Bapak Ibu, adalah lomba pacuan kuda tradisional yang khas hanya dilakukan di Siena. Ya, jadi dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan bulan Agustus. Tanggalnya selalu sama, Bapak Ibu, di bulan Juli di tanggal 2 dan di bulan Agustus di tanggal 16. Ya, jadi 1 hari setelah yang bulan Agustus, ya, 1 hari setelah pesta Maria diangkat ke surga. Karena itu juga mereka menyebut kalau Palio yang bulan Agustus itu sebagai Palio di Assunta, mereka sebut, ya, karena untuk memperingati Maria yang diangkat ke surga. Kita bisa lihat lapangan yang tadi saya kasih lihat fotonya, Bapak Ibu. Ya, di sini juga biasanya kita makan siang, ya, di restoran yang lokasinya ada di lapangan ini. Tetapi pasti harus kita hindari, ya, Bapak Ibu, jangan datang ke Siena di tanggal 2 ataupun tanggal 16 Agustus ataupun menjelang tanggal tersebut. Kecuali memang Bapak Ibu ingin melihat Palio ini, dan Palio ini tidak free, ya, harus bayar. Nah, lapangan Bapak Ibu yang ada itu mereka cover dengan pasir, ya, dengan pasir, dengan gravel begitu. Kemudian mereka akan lakukan pacuan kuda di sana. Ya, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, pacuan kudanya itu biasanya hanya 3 lap, Bapak Ibu, 3 kali keliling, dan berlangsung hanya kurang lebih 90 detik. Jadi, kalau orang udah capek-capek datang ke sini, ya, saya bingung, ya, orang yang di tengah ini melihat apa, ya, Bapak Ibu, ya. Pasti dia nggak ngelihat apa-apa, kan, yang ada di tengah. Ya, kecuali yang mungkin ada di sini, yang di kelilingnya. Tetapi yang di tengah-tengah ini saya bingung mereka nonton apa, gitu. Dan pacuan kuda ini sebenarnya hanya antara, boleh dikatakan, kampung-kampung yang ada di Siena, Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya ada sekitar 10 sampai 10 tim dari 10 kampung itu yang selalu berlomba setiap tahunnya. Dan kalau mereka juara itu, ya, mereka akan diadu lagi di bulan Agustus, ya, dan nanti baru keluar pemenangnya begitu. Nah, mereka ini persiapan bahkan sampai 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, 1 tahun untuk lomba yang hanya 90 detik. Ya, luar biasa, ya. Tetapi ini salah satu yang sangat khas dari kota Siena. Ya, ini terkenal sekali Bapak Ibu, Palio di Siena ini. Oke, ya. Jadi itu sedikit Bapak Ibu mengenai kota Siena, ya. Silakan kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, ya, Bapak Ibu. Saya sudah selesai dengan penjelasan dari kota Siena. Ya, sambil coba saya cek di chat. Ya, mereka ada Oke. beberapa. Ini saya lanjutkan sedikit, ya, Bapak Ibu, karena tadi kan disampaikan kalau jenazahnya ada di Roma. Oke, jadi sekalian, ya, walaupun kita sebentar lari dari Siena ke kota Roma nih, ya, tanggung, ya, soalnya. Sebentar. Nah, oke, ini saya ajak Bapak Ibu sedikit terbang dari Siena ke Roma, ya.
Nah, di Roma, Bapak Ibu, ada satu gereja, tadi Arianto sudah sebutkan, namanya Basilika di Santa Maria Sopra Minerva. Ya, Santa Maria kita tahu itu adalah Ibu Maria, Sopra itu artinya di atas, ya. Minerva itu adalah dewinya orang Romawi. Jadi banyak kuil-kuil yang ada pada zaman Romawi, Bapak Ibu, yang dipersembahkan untuk Dewi Minerva ini. Setelah kekristenan kemudian tumbuh dan berkembang, tempat-tempat ini kemudian dijadikan gereja. Ya, dan banyak dari kuil-kuil Minerva ini kemudian dijadikan gereja dan diberikan nama Sopra Minerva, Santa Maria di atas Dewi Minerva ini. Nah, disinilah Bapak Ibu jenazah Santa Katarina dari Siena dimakamkan. Jadi kita bisa masuk ke dalam, kita kemudian juga bisa doa di depan jenazahnya Santa Katarina dari Siena. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak ada di Siena, ya, ini adanya di Roma. Nah, di Roma di mana lokasinya? Lokasinya itu dekat sekali dengan Pantheon. Ya, jadi saya kira mungkin boleh dikatakan hampir bersebelahan lah ya dengan Pantheon. Ya, Pantheon itu satu gereja yang sangat terkenal di kota Roma. Itu juga bekas kuil dari zaman Romawi yang kemudian dirubah fungsinya menjadi gereja. Oke, Bapak Ibu. Jadi sedikit tambahan ya, karena tadi kita lihat kepalanya ada di Siena, jenazahnya ada di gereja Santa Maria Sopra Minerva yang ada di kota Roma. Oke, mungkin ada pertanyaan, Arianto, silakan. Ya, Mike, ada beberapa pertanyaan, nanti Michael juga boleh jawab untuk beberapa yang lain, tapi saya akan menjawab mungkin secara acak saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan sekitar kenapa kepalanya ada di Siena, ya, di gereja Santo Domenico, dan tubuhnya ada di kota Roma, ya. Kenapa dipisahkan seperti itu? Kok sepertinya sadis betul, gitu ya? Apakah dia dipenggal kepalanya waktu dia mati, misalnya gitu ya? Jangan lupa juga bahwa ada relikwi kepala Santo Petrus dan Paulus di gereja Katedral Kota Roma, Yohanes Lateran, sementara tubuh Santo Paulus ada di Basilika Santo Paulus di luar tembok, dan juga Santo Petrus ada di Vatikan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan bahwa Santa Katarina dari Siena ini wafat di Roma karena sakit. Jadi pasti tidak dipenggal kepalanya. Dia bukan martir, bukan. Ya. Dan dimakamkan di Roma. Nah, kemudian sejarah pastinya saya tidak tahu kenapa kemudian dipisahkan kepalanya, tapi ada satu cerita yang cukup umum bahwa relikwi dari para kudus ini tersebar di banyak gereja-gereja terkenal di seluruh dunia. Ya, bahkan gereja-gereja kita pun banyak menyimpan para relikwi orang-orang kudus. Umumnya relikwinya menyesuaikan dengan nama gerejanya, umumnya. Dan pada umumnya juga relikwi disimpan di altar, sehingga kalau Romo masuk ke mau misa, ya kemudian mencium altar, umumnya di bawah yang dia cium itu tersimpan relikwi para kudus tertentu. Ya, itu umumnya. Ya. Nah, tentunya masyarakat Siena, dalam hal ini tentunya orang-orang Katolik di sana, ingin supaya ada relikwi dari Santa Katarina yang disimpan di kota mereka, karena Santa Katarina lahir di Siena. Ya. Dan kemudian diberikanlah bagian kepala. Ya, kelihatannya sadis, Bapak Ibu, tetapi dalam tradisi gereja Katolik, Bapak Ibu, relikwi itu umum sekali. Disimpan di banyak tempat, misalnya relikwi Santa Bernadetta, juga tersimpan di gereja di Roma, tidak hanya misalnya di Nevers, ya tubuhnya ada di sana, tapi banyak relikwi yang tersebar di mana-mana. Mohon maaf kalau saya di rumah juga menyimpan beberapa relikwi, ya. Bagi saya bukan sesuatu yang menakutkan, karena itu satu tanda bahwa Tuhan berkarya atas diri orang-orang yang kemudian menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita untuk menjadi kudus. Bukankah kita semua dipanggil untuk kekudusan?
Ya. Jadi sekali lagi, tidak dipenggal kepalanya, memang relikwi tubuh ada di Sopra Minerva di Roma, dan kepalanya ada di Siena sendiri di gereja San Domenico. Ya. Biasanya karena permintaan. Ya. Itu menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Ya. Ya, memang Kemudian, betul ya, yang disampaikan silakan. Arianto itu permintaan dari tentunya rakyat kota Siena saat itu untuk meminta relikwi yang penting dari Santa Catarina ya, karena itu memang kemudian kepalanya yang disimpan di kota Siena karena memang kelahirnya di sana. Ini ada Ibu Yosefin tanya judul buku tentang rumah kudus Loreto. Oke, bisa searching di mana ya? Oke, Sudah dikasih sama Om Andi, Pak. Sudah dikasih ada? sama Om Andi. Oh, oke. Terima kasih Pak Andi. Oke, kemudian ziarah ke Italia khusus ya. Jadi nanti tentunya setelah pandemi selesai, kita berdoa, berharap pandemi akan selesai, semua beres tahun ini, dan tahun depan kita sudah bisa bebas untuk pergi ke banyak tempat ya. Jadi kita tentunya bisa juga buat tur khusus ke Italia. Kemudian di Prancis juga yang tidak biasa dikunjungi tur-tur biasa ya. Bisa tentunya kita buat. Di Swiss, apakah ada tempat suci yang bisa dikunjungi? Di Swiss, saya sejauh yang saya pernah pergi, saya belum pernah kecuali ke tempat yang khusus, tetapi kalau ke gereja-gereja memang banyak. Ya nanti saya coba cari lebih jauh ya dari Pak Bambang ini mengenai Swiss. Kemudian mengapa ada gelar doktor gereja? Arianto boleh mungkin bantu. Iya, Bapak Ibu sekalian, pada umumnya seseorang atau seorang kudus digelari doktor gereja karena jasanya yang luar biasa akan tulisan-tulisannya yang sangat berpengaruh bagi gereja, yang sangat bermanfaat bagi gereja. Ya, sebagai contoh, karena Santa Caterina dari Siena melakukan banyak tulisan, surat menyurat dengan para raja, para ratu, maupun juga dengan Bapak Suci. Tadi saya sebut Santa Caterina, Santa Teresa Avila juga menulis buku-buku yang luar biasa. Santa Teresa Lisieux juga. Ya, kalau mungkin laki-laki lebih banyak, misalnya Santo Bonaventura, Santo Thomas Aquinas, itu tulisan-tulisannya sangat berpengaruh dalam perkembangan teologi gereja misalnya. Ya, maka kemudian digelari doktor gereja. Ya umumnya karena tulisan-tulisannya. Seperti Santa Caterina dari Siena ini. Kemudian ada yang bertanya, apakah cincin yang diberikan Yesus kepada Santa Caterina itu masih ada, nyata? Jika ada, disimpan di mana ya? Bukan, itu penglihatan, vision. Jadi real cincinnya tidak ada. Tapi itu penglihatan bagaimana diceritakan tangan Santa Caterina yang dipegang oleh Bunda Maria dan kemudian dihantar kepada Yesus dan Yesus menyematkan cincin. Itu satu vision yang dialami oleh Santa Caterina dari Siena. Ya, Michael. Ya, oke. Ya, terima kasih Arianto. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, prosesnya adalah pengambilan relikwi, ya bukan pemenggalan yang seperti mungkin kita bayangkan, tetapi pengambilan relikwi. Dan karena Siena adalah tempat kelahirannya, maka diberikan relikwi yang penting sekali, yaitu kepalanya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada unsur sama sekali sebuah hal yang sadis pastinya ya, tidak ya, Bapak Ibu. Ini murni adalah pemberian relikwi dari Santa Caterina kepada kota kelahirannya. Oke, saya kira ada yang tanya, Mek, di mana bisa mendapatkan medali Bunda Maria Loreto? Oh, medali Bunda Maria Loreto ya. Oke, saya kira mesti di Loreto ya, mesti di Loreto atau mungkin di Roma ya. Tetapi saya sendiri belum punya, Arianto. Yang ada ya. Tadi ada gambar pesawatnya ya. Saya hampir di setiap tempat ziarah yang saya kunjungi, biasa saya beli patung, Mac. Jadi patung Loreto saya ada.
Ya, patung Loreto Tapi saya saya ada. waktu itu tidak beli medali ya. Saya tidak beli medali. Iya. Ya. Ya, saya juga tidak ada medalinya ya. Ada satu toko yang bagus sekali di dalam gereja, ya di Loreto. Ya lengkap sekali, bagus sekali. Aja memang saya tidak sempat membeli lah. Saya biasanya yang penting bagi saya atas kenangan yang saya ambil itu pada umumnya patung kecil untuk mengenang kunjungan saya atau juga kadang rosario untuk mengenang kunjungan saya ke tempat itu. Umumnya begitu. Ya. Iya. Ada lagi barangkali, Mike? Di Zoom sudah tidak ada, Arianto. Iya, Bapak Ibu, tentunya ziarah-ziarah yang istimewa begini bisa kita create, bisa kita ciptakan. Kami pernah juga kok membuat misalnya hanya Perancis, hanya Italia, tapi memang kalau kita jual umum, itu umumnya tidak sampai 15 orang, jadi kita nggak bisa berangkat. Tapi kalau dimulai dari kelompok kecil, misalnya 10 orang, 12 orang, umumnya akan terlaksana. Dan apa yang kami jalankan, atau kami alami, saya alami juga, tempat-tempat yang sudah kita virtualkan, kita bisa datang ke tempat itu, di tempat-tempat yang kadang-kadang pelosok sekali, itu bisa sampai ke sana karena grup-grup khusus yang mereka minta, ya, yang kita create, atau grup-grup spesial, atau bahkan juga individual. Kita kadang juga membawa keluarga, ya tentunya harganya pasti jauh lebih mahal ya karena kurang dari 10 atau kurang dari 15 ya. Tapi kita umumnya berangkat dengan 15 ke atas supaya harganya bisa lebih bagus ya. Mungkin nanti kita akan buatlah untuk khusus Perancis, khusus Italia, bagi mereka yang sudah pergi kemana-mana, mari kita dalami tempat-tempat ziarah yang khusus di Perancis maupun di Italia. Barangkali minggu depan Michael mau merencanakan sesuatu juga, Michael. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya di YouTube juga saya kira sudah tidak ada. Saya akan lanjutkan sedikit share screen saya sebelum kita tutup acara kita malam hari ini. Bapak Ibu, minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam Virtual Pilgrimage Series dan kita akan berjalan ke Perancis kali ini. Ya, kita akan tinggalkan Italia dan kita akan pergi ke Perancis. Kita akan pergi ke satu tempat yang juga tidak sering dikunjungi di dalam perjalanan ziarah, yaitu kota Lisieux. Baik Bapak Ibu, bagi yang masih ingin membeli buku Buon Camino, ya masih ada harga spesial Rp40.000. Silakan Bapak Ibu bisa kontak kepada kami bantu Pak Joko yang menulis buku ini bersama dengan teman-temannya untuk bisa men-sharingkan kepada banyak orang ya mengenai pengalaman imannya berjalan di Buen Camino ya, perjalanan Camino di Santiago yang sangat-sangat juga indah. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Stella Quarta Official dan kemudian memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Dan juga silahkan Bapak Ibu boleh kirim pesan WhatsApp kepada kami di 0818 783 552 supaya kami senantiasa bisa mengingatkan Bapak Ibu kalau acara-acara kami akan mulai ya, biasanya di hari yang sama kami selalu remind supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan acara-acara menarik kami. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rekapitulasi seluruh acara yang sudah kami buat, Bapak Ibu bisa juga kirimkan pesan WhatsApp, nanti dikirimkan tabel ini, ya daftar ini supaya Bapak Ibu bisa melihat di Stella Quarta Official. Ya, ini acara yang spesial dari Virtual Pilgrimage yang sudah kami buat sebelumnya, dan juga Biblical Journey bersama dengan Father Yosef ya selama 15 pertemuan. Bagi Bapak Ibu yang punya banyak foto-foto digital, ya baik kalau Bapak Ibu bisa juga mulai lagi mencetak album karena foto atau file digital bisa rusak, bisa hilang, ya paling tidak kita punya backup-nya dalam bentuk cetakan yang kita tetap bisa tinggalkan untuk anak cucu kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat barang-barang rohani, bisa melihatnya di catholicsouvenirs.com. Ya, silahkan bisa kunjungi di sana. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini. Dan kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa. Silakan Arianto. Baik Michael, terima kasih Bapak Ibu para Romo Suster yang hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup acara kita. Semoga apa yang telah kita sampaikan berguna bagi pemahaman pengetahuan kita dan juga menambah iman kepercayaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami mengucapkan terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu sehingga kami boleh pada malam hari ini mengadakan acara virtual. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar akan menambah pemahaman kami akan juga gereja-Mu, para kudus, dan juga menambah iman kami. Semoga berkat perantaraan Bunda Maria dari Loreto, Kau hantar doa-doa kami, Kau jaga dan Kau lindungi kami di dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami setiap hari. Sebentar kami hendak beristirahat ya Tuhan, kiranya berkat-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu atas kami malam hari ini dan besok pagi kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Guru Teladan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali Arianto. lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekalian. Romo dan Suster yang Terima hadir kasih. malam hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih Eka, banyak. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Patricia. Terima kasih Pak Miko, terima kasih Pak Miko. Terima kasih Michael, Terima Arianto, kasih. semua. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih ya. Michael, Ya. semua. Saya Terima pamit. kasih. Ya, Silakan. silakan. Pak Michael, Silakan, terima Pak kasih Ibu. Arianto. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ayo, Terima kasih Michael, Arianto, Terima terima kasih, Linda. Terima kasih Bu Linda. Ya. Terima kasih Pak Arianto. Thank you. Pak Wahyu, thank you. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.